Halo semuanya, di video ini kita akan membuat model deep learning secara otomatis. Jadi di video sebelumnya kita telah memahami bagaimana mencari nilai X agar fungsi objektif kita itu mencapai nilai yang optimum. Nah, kali ini kita akan mencari hyperparameter atau kumpulan hyperparameter yang dapat membuat performa model deep learning kita itu mencapai akurasi yang optimum dengan menggunakan Bayesian Optimizer. Jadi X yang kita pelajari kemarin itu sama dengan hyperparameter yang kita pelajari hari ini ya teman-teman. Oke, di sini kita udah mempersiapkan dataset kita. Ini dari scikit-learn aja ya. Dataset kita adalah load breast cancer. Kemudian nanti dataset kita ini kita pre-processing dengan menggunakan standar Scholar. Oke, yang load breast cancer-nya ini kita taruh dalam variabel yang bernama cancer. Nanti cancer datanya ini sebagai variabel independen ya. Oke, ini kita taruh dalam variabel X, lalu yang cancer targetnya ini sebagai variabel dependen ya, atau hasil prediksinya, ini kita taruh dalam variabel Y. Oke, kemudian standar scholar-nya ini kita taruh dalam variabel SS ya. Nah, SS fit transform X di sini, ini adalah maksudnya kita mentransform si X-nya ini ya, sedemikian sehingga data kita yang variabel independen ini memiliki nilai rata-rata yang sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Kenapa kita lakukan hal ini? Ini biar ini aja sih, biar cepet ketika di training cepat converge ya. Tapi kalau misalkan nggak mau diginiin ya nggak apa-apa. Oke, ini biar cepat aja gitu ya, kita giniin X-nya kita transform seperti ini. Kemudian data kita yang X tadi dan yang Y tadi ini kita pisah menjadi X train Y train ya, data training, dan X test Y test, data testingnya. Oke, di sini kita akan mendesain neural network model kita itu secara simple aja ya. Di sini kita menggunakan layer dense aja karena ini cuma buat contoh doang ya. Contoh aplikasi bagaimana mengaplikasikan Bayesian Optimizer. Jadi ini yang simple aja. Arsitekturnya kita menggunakan dense, dan dalam mengkonstruksi atau membangun neural network model kita, ini kita menggunakan sequential API ya. Kan biasanya ada dua tuh. Kalau nggak functional API juga bisa sequential API. Nah, di sini kita pakai sequential API. Oke, kemudian di video sebelumnya itu kan kita mendefinisikan tempat di mana kita mencari X-nya. Ya, nah di sini kita juga sama. Di sini akan kita definisikan hyperparameter yang akan kita tuning ya, yang akan kita cari. Oke, jadi biasanya kalau misalkan di layar pada saat kita membuat model deep learning, itu kan di layer 1 kan biasanya kita bingung ya. Wah, ini neuronnya berapa ya? Apakah harus 10, 20 atau 30? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi kita definisikan dulu ya. Kita namakan tempat pencarian kita itu adalah pencarian ya. Jadi ini pencarian sama dengan dictionary layer 1, nah terus titik 2 hp.choice layer 1. Nah, jadi gini maksudnya teman-teman, kita di layer 1 ini ya nanti si Bayesian Optimizer akan choice ya, akan memilih secara acak apakah neuronnya itu akan 50, 100 atau 150 atau 200 yang menghasilkan performa yang bagus ya. Ini di layer 1. Kemudian di layer 2 juga sama, tetapi ini biar beragam, ini kita pakai hp.cuneiform ya. Oke, untuk tahu apa itu hp.cuneiform teman-teman bisa dibuka lagi video sebelumnya kalau lupa ya, hp.cuneiform. Untuk yang layer kedua, np.rank 50, 225. Jadi maksudnya kayak gini, di layer kedua ini kita akan mencari jumlah neuronnya itu antara 50 sampai 200 ya. Dan loncatnya 25. Jadi maksudnya kayak 50, 75, 100, 125 gitu ya, sampai 200. Kemudian, nah bahkan kita bisa meminta Bayesian Optimizer untuk memilih bahasa size yang tepat. Ya, bahasa size yang optimum. Apakah harus 16, 32, 48, dan 64. Lalu optimizernya biasanya juga kan kita suka ini ya. Wah, ini pakai Adam atau Nadam, atau Adamax atau SGD atau RMSProp. Biarkan Bayesian Optimizer nanti yang memilihnya. Oke, kemudian di sini akan kita buat arsitektur neural networknya ya. Misalkan ini model deep learning kita, ini kita namakan dalam bentuk function aja kali ya, yakni def ya, train neural network. Oke, di video sebelumnya kan kita masukin X ya di sini. Oke, di video kali ini kan X-nya jadi hyperparameter ya yang akan kita cari. Oke, kemudian kita akan menggunakan sequential model. Jadi ketik aja di sini model sama dengan sequential. Nah, di sini kita membuat 3 layer ya. Layer terakhir ini sebagai layer outputnya. Karena ini adalah masalah binary klasifikasi ya, maka kan nanti akan mereturn satu nilai. Kalau nggak nilainya itu kelas A, ya kelas B gitu ya. Nah, karena hanya mereturn satu nilai, maka ini udah pasti neuronnya kalau di layer terakhir cuma ada satu ya gitu, dan nanti nilai yang dikeluarkan sama output layer ini kan bergantung sama fungsi aktivasinya ya. Untuk binary klasifikasi, fungsi aktivasinya itu adalah sigmoid. Nah, untuk yang layer pertama sama layer yang kedua ya, unitsnya atau jumlah neuronnya itu sama dengan hyperparameter layer 1. Hyperparameter layer 1 ini nanti akan refer ke sini teman-teman. Nah, refer ke sini ke layer 1 hp.choice ya, 50, 100, 150 atau 200. Jadi nanti yang
di layar pertama ini si Bayesian optimizer nanti akan milih ya apakah 50, 100 atau 150. Kemudian activation functionnya kita gunakan yang selu, ini terserah kalau misalkan teman-teman mau relu juga nggak apa-apa. Adapun yang input set di sini, ini adalah dimensi dari variabel independen kita. Coba kita lihat ya dimensinya untuk yang variabel independen kita, atau maksudnya ini jumlah kolom ya. Jumlah kolom atau maksudnya jumlah faktor yang mempengaruhi si variabel y-nya itu adalah 30. Nah, makanya kita ketik di sini input shape sama dengan 30. Kemudian untuk yang layar yang kedua, ini juga sama, nanti jumlah neuronnya akan refer ke sini ya, akan refer ke layar 2. Jadi nanti akan dipilih sama si Bayesian optimizer dari 50 sampai 200. Oke, kita pakai yang fungsi aktivasinya ini relu ya. Oke, kemudian setelah itu ini kita compile model kita ya. Jadi maksudnya di compile itu kita sesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi ya, karena kita berhadapan sama binary klasifikasi. Maka nanti loss function-nya ya itu adalah binary cross entropy, kemudian optimizernya sama dengan hyperparameter optimizer. Hyperparameter optimizer nanti refer ke sini ya. Nah, refer ke sini apakah nanti Adam, Nadam, Adamax yang dipilih oleh si Bayesian optimizer. Metriknya kita gunakan akurasi ya. Begitu kita compile, terus kita fit deh. Kita fit ya. Atau kita meminta model kita untuk belajar mengkaitkan antara hubungan antara independen variabel X dan variabel target Y-nya. Ya, oh ya, ini data kita yang X dan Y ini kita taruh dalam parameter di fungsinya aja sekalian kali ya. Jadi data kita taruh di sini sebagai parameter fungsinya X dan Y. Kemudian epochnya ini kita pilih 10 aja ya, dikit aja kan udah dibantu ini sama Bayesian. Atau kalau teman-teman mau yang lain ditambahin ya nggak apa-apa. Base size-nya itu sama dengan hyperparameter base size yang akan dipilih sama si Bayesian. Terus verbose sama dengan 0 di sini. 0 di sini karena kita nggak ingin tahu lebih detail proses belajarnya. Oke, coba kita print, kita jalankan. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi objektifnya ya. Oke, jadi ini fungsi objektifnya. Di video sebelumnya, ini di dalam fungsi objektifnya itu kan ada parameternya sebagai X ya, yang akan kita cari. Nah, kali ini X-nya menjadi hyperparameter yang akan kita cari. Oke, kemudian nah, kita yang fungsi yang train NN ini ya, ini akan kita taruh dalam variabel yang bernama myNN ya, my neural network. Jadi variabel ini nanti berisi informasi proses belajar dari model kita ya, proses belajar dari model kita untuk mengkaitkan data trainingnya ya, X-train, Y-train. Nah, nanti hasil belajar dari model kita ini kita evaluasi ya. Kita evaluasi dengan cara seperti ini, myNN ya, ini model kita .evaluate X-test, Y-test ya, kita evaluasi dengan data testing. Nah, nanti yang myNN evaluate X-test, Y-test ini dia nanti akan mereturn suatu list ya, suatu list di mana list ini berisi dua elemen. Elemen yang pertama atau indeks 0 ini adalah nilai loss-nya ya, atau nilai kesalahan dia dalam belajar. Kemudian indeks yang ke satu ya, atau elemen yang kedua dari listnya itu berisi nilai akurasi. Nah, nilai inilah yang akan kita ambil ya, nilai akurasinya. Karena nilai akurasinya ini berada di indeks 1, makanya kita ketik 1 di sini ya. Oke, ini kita taruh dalam variabel yang bernama tes akurasi. Jadi variabel tes akurasi ini berisi hasil tes dari model kita ya. Oke, kemudian nah, karena kita berhadapan sama masalah klasifikasi ya, maka tentu saja fungsi objektifnya itu adalah tes akurasi. Jadi karena kita akan memaksimumkan fungsi akurasinya ya, maka tentu saja dalam hal ini fungsi objektifnya yaitu F adalah tes akurasinya. Oke, kemudian nah ini k.clearSeason. Jadi gini, untuk setiap jumlah neuron yang udah dipilih sama Bayesian ya, kemudian sebelum memilih jumlah neuron yang lainnya, nah maka ini harus di-refresh dulu teman-teman, harus di-refresh ya, dengan cara ketik ini aja k.clearSeason. Soalnya ntar kalau misalkan nggak di-refresh, nanti jumlah neuron yang berikutnya itu merupakan updatean gitu, ada kayak updateannya gitu ya dari jumlah neuron yang sebelumnya gitu. Makanya kita ketik k.clearSeason di sini. Terus yang return loss F sama terus status oke di sini ini masih sama kayak di video sebelumnya ya. Oke, ini kita jalankan. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang untuk mendapatkan hyperparameter terbaiknya ya, atau best hyperparameter ya, hyperparameter terbaiknya, ini ketik aja sama dengan fmin ya, objektif sama dengan ini masih sama kayak di video sebelumnya ya. Fungsi objektifnya kita taruh di sini, space di sini adalah tempat di mana kita mencari hyperparameternya. Algo di sini ini karena kita akan menggunakan 3% estimator untuk membuat surrogate modelnya, makanya ketik di sini algo sama dengan tpi.suggest. Ini pembahasannya ada di video sebelumnya ya teman-teman, kalau lupa silahkan dilihat lagi aja. Terus max evalnya sama dengan 10, ini maksudnya berapa kali kita nge-update surrogate model kita.
Oke, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bertanya, ini fmin ini kan berarti kita meminimumkan fungsi objektif kita. Lah, fungsi objektif kita itu kan akurasi tes. Bukankah jika kita meminimumkan fungsi objektifnya, maka kita meminimumkan tes akurasinya? Ya, benar banget teman-teman kalau berpikir seperti itu. Jadi emang sih Bayesian Optimizer ini gunanya untuk meminimumkan sesuatu, bukan memaksimumkan sesuatu. Lah terus gimana dong? Kan kita ingin memaksimumkan akurasi tesnya atau tes akurasinya. Oke, jadi ada bagian yang akan kita akalin di sini. Jadi akan kita akalin, cara ngakalinya kayak gini teman-teman. Jadi di F yang sama dengan ini ya, yang F yang fungsi objektif ini kita ketik 1 min tes akurasi. Nah, kenapa bisa jadi kayak gini? Karena ketika kita meminimumkan F-nya ya, ketika kita meminimumkan fungsi objektifnya, maka nanti tes akurasinya jadi maksimum. Ya dong, kan hubungan antara F dan tes akurasi ini berbanding terbalik. Artinya jika F-nya mengecil, tes akurasinya membesar dong. Nah, berarti ketika kita meminimumkan si fungsi F ini dengan menggunakan Bayesian Optimizer ya, dengan menggunakan F min di sini, maka secara otomatis tes akurasinya ini akan memaksimumkan. Ya, tes akurasinya akan maksimum seperti itu, ya. Oke, jadi itulah cara mengakalinya ya. Oke, kemudian kita print, coba kita lihat ya. Hyperparameter terbaiknya kita dapatkan apa ini lagi proses training deh. Oke, ini sambil ditunggu sebentar. Oke, udah selesai nih proses trainingnya, cepat banget ya. Oke, kemudian untuk melihat hasilnya, ketik aja di sini hyperparameter base ya, ini kita print. Oh, jadi kita dapatkan bus size yang terbaik itu 3 ya. 3 di sini bukan berarti ukuran bus size-nya 3 ya, teman-teman. Jadi tadi kan bus size-nya itu tadi kalau kita lihat di sini ya, di pencarian tadi ini. Nah, ini bus size-nya 3 itu kan berarti dia kan dalam bentuk list nih ya. Berarti maksudnya ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Nah, berarti maksudnya bus size terbaiknya itu adalah 64. Jadi kayak gitu sih ya. Kalau jadi bus size terbaiknya dalam hal ini kita pilih 64 aja deh. Gitu ya. Terus layer satunya 2 dan bukan berarti nanti layer satunya di jumlah neuronnya 2 ya, atau gini aja deh. Mungkin lebih baik gini aja nih, teman-teman bisa klik space eval di sini ya. Oke, ketik space eval, ini space eval yang tadi kita impor di awal ya. Oke, pencariannya kita taruh di sini, terus hyperparameter terbaiknya kita taruh di sini ya, biar nggak hasilnya kayak gini sih. Coba kita print. Nah, jadi bus size-nya itu bener ya, 64, layer satunya. Oh, jadi di layer pertama baiknya neuronnya 150 aja gitu. Di layer kedua jumlah neuronnya 75. Kemudian optimizernya ini yang simple aja, stochastic gradient descent. Kayak gitu sih ya, jadi cara kita mendapatkan hyperparameter dengan menggunakan Bayesian Optimizer. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin tahu lebih detail ya, caranya kayak gini. Kan kita udah dapat semuanya nih. Nah, sekarang kita plugin ya, kita plugin atau kita masukin semua yang udah kita dapetin ini ke fungsi train NN-nya. Yang hype di sini tadi ya, yang hype di sini tadi ini dihapus aja karena kita udah nggak butuh ya. Udah nggak butuh karena kan kita udah dapat nih hyperparameternya, jadi dihapus aja hype di sini. Nah, terus kita masukin di sini. Di layer yang pertama, di DNS pertama itu kita dapat tadi itu jumlah neuronnya baiknya 150 aja. Kemudian di layer yang kedua itu tadi 75 ya. Jadi ketik aja di sini teman-teman 75. Kemudian yang bus size-nya itu tadi 64 ya. Oke, optimizernya ini SGD ya. Nah, sekarang kita training nih. Oh ya, yang tadi model.fit ini kita taruh dalam variabel yang bernama proses belajar aja kali ya. Terus return proses belajar. Jadi fungsi ini akan mereturn proses belajar dari model kita yang udah jadi ya, yang udah tahu semuanya nih. Jumlah neuronnya, optimizernya sama bus size-nya. Oke, udah kita buat ya. Terus habis itu kita ini deh. Nah, untuk mengetahui proses belajarnya lebih detail, oh ya sebelumnya teman-teman di sini kalau tadi kan sebelumnya verbose sama dengan 0 ya. Kalau 0 itu kan berarti kita nggak ingin tahu lebih detail proses belajarnya. Nah, kalau kita ingin tahu lebih detail proses belajarnya, ketik aja di sini verbose sama dengan 1 ya gitu. Kemudian yang data kita nanti akan dibagi menjadi validation split sama dengan 0,2 di sini. Jadi maksudnya data kita tadi tuh ya 20%-nya ya 0,2 itu digunakan untuk ngevalidasi hasil belajarnya gitu. Ya, atau ngetes hasil belajarnya. Coba kita print lagi deh. Oke, kemudian kita lanjut di sini. Oke, yang train NN ini ya, yang fungsi kita ini ya. Oke, kemudian yang fungsi kita ini kita masukin X-nya itu adalah X-train ya, Y-nya ini Y-train. Jadi maksudnya kita akan mentraining model kita yang udah jadi ini ya, yang udah semuanya udah tahu jumlah neuronnya. Oke, kemudian ini kita taruh dalam variabel yang bernama ini ya, NN jadi ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat ya hasil trainingnya, hasil belajarnya kira-kira bagus nggak?
Wow, akurasinya bagus sih ya, 0,9, 0,9. Nah, terus biar gampang ngeliatnya gini aja deh. Oke, untuk jadi yang variabel kita yang bernama NN udah jadi ini ya, neural network yang udah jadi ini. Untuk mengetahui hasilnya lebih detail, ketik aja di sini NN yang udah jadi, terus history gitu. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya kayaknya masih agak susah dilihat ya, ini malah dalam bentuk dictionary lagi. Oke, kita buat dalam bentuk pandas data frame aja kali ya. Nah, ini kita buat dalam bentuk pandas data frame. Nah, kan jadi lebih kelihatan lebih bagus ya dalam bentuk tabel. Tapi kayaknya lebih bagus lagi dalam bentuk kita plot aja deh ya. Coba kita plot. Oh ya, kita akan cuma tertarik sama akurasi sama file akurasinya aja ya. Jadi yang kita pilih ini aja deh. Coba kita seleksi dulu tabelnya. Nah, ini akurasi sama file akurasinya ini kita udah dapat. Terus coba kita plot. Nah, kita plot apakah nanti hasil belajarnya bagus nggak, overfit atau underfit. Nah, ini adalah hasil belajarnya. Oh, jadi ini sebenarnya kalau kita naikin lagi epochnya ya, kita naikin lagi epochnya, nanti dia bakal naik nih. Ini file akurasinya kan yang warna kuning ya. Nah, ini terus dia naik seperti ini. Seandainya kalau misalkan kita naikin lagi epochnya, nanti mungkin dia bisa naik lagi ya, seperti itu. Kalau tadi kita epochnya cuma sedikit sih, cuma 10 ya. Nah, jadi ini proses belajarnya ya cukup bagus ya. Kita mendapatkan akurasi di atas 0,9 berapa nih, gitu. Oke, kira-kira beginilah bagaimana kita menggunakan Bayesian Optimizer dalam mendesain deep learning model. Jadi bisa save time ya, mempersingkat waktu. Kalau kita nggak punya banyak waktu untuk bereksperimen. Nah, untuk ini teman-teman bisa perdalam lagi ya. Jadi kan tadi layar kita itu kan cuma ada 3 ya, cuma dance, dance, dance. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin layar baru ya silakan, nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan ini layar dropout ya. Layar dropout ini kan gunanya untuk mencegah underfit atau overfit. Jadi, nah nanti begitu kita menggunakan layar dropout kan nanti di sini nanti ada nilai yang akan kita isi ya, atau itu 0,1 atau 0,2 atau 0,3. Nilai ini berdasarkan berapa jumlah neuron yang akan kita matikan gitu ya. Nah, nanti biarkan Bayesian Optimizer yang memilih berapa nilai yang tepat untuk model kita gitu. Jadi pokoknya kayak kita tuh menyerahkan semua ini sama si Bayesian ya gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.